Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di Kultum Ramadan di hari yang ke-5. Oke, kita tanya-tanya dulu kepada Ustadz Kabul. Ustadz, di Al-Baqarah itu kan dijelaskan bahwa puasa itu untuk orang-orang terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Gimana sih konsepnya? Kok bisa gitu? Baik, makasih Pak Qasim. Sebelumnya, Alhamdulillah farada alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedikit saya tanggapi. Ini bukan mengajari tapi syariah. Iya. Jadi itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi di situ dikatakan bahwasanya kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan ada seorang orang sebelum kamu. Pertanyaannya, siapa orang tersebut? Iya. Ya, orang tersebut adalah bisa dikatakan bahwasanya orang tersebut Sayyidina Ismail, termasuk juga Sayyidina Ishaq, kemudian Nabi Ibrahim, termasuk kepada Nabi Adam alaihissalam, akan termasuk kepada Khalifatul Al-Ard. Khalifah yang Allah pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi bisa dikatakan ternyata Nabi terdahulu juga berpuasa, berpuasa, bahkan puasanya lebih banyak, 40 hari berturut-turut. Nah, tapi ada pertanyaannya, ada yang harus kita ambil pelajaran maksudnya. Rasanya tujuan mereka berpuasa itu apa sih? Itu bentuk daripada kembali kepada Allah dalam bentuk tiada lain di dalam hatinya kepada Allah. Dan itu dibentuk dalam konsep taubat. Jadi di dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah dikatakan fatalaqqa Adam. Biasanya Nabi Adam itu bertalaki menghadap Allah Subhanahu wa taala seraya menyembah, seraya memohon ampun. Allah jawab juga dalam Al-Baqarah fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Terus ini Ustaz, untuk konsep mulut orang berpuasa itu kan katanya Bau gitu ya. oh gitu. Itu gimana konsepnya kok Allah seneng gitu? Oh iya, benar juga ya. Secara kalau lahiriah mungkin bau ya. Apalagi kita mungkin dari pagi sampai sore tidak meningkat gigi. Bahkan di sebuah hari makan dulu. Mungkin ada efek supaya cepat bau. Ternyata konsep itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi terdahulu itu puasanya kan Nabi Muhammad SAW puasanya kan 30 hari ya, dan itu umat Islam. Maka di zaman Nabi Musa AS, Nabi Adam AS itu mereka berpuasa selama 30 hari juga. Kenapa? Karena di hari ke-30 Nabi Musa AS mengalami bau yang saya. Nabi Musa langsung bersiwak pada waktu itu. Apa kata Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan bersiwak dulu. Sempurnakanlah 10 lagi buatku, kata Allah. Jadi makanya disempurnakan menjadi 40 hari, arba'ina yawman. Disempurnakanlah puasa Nabi Musa AS itu selama 40 hari. Karena kata Allah itu bau, menurut lahirnya bau, tapi menurut sesungguhnya bau tersebut adalah menghilangkan perkataan-perkataan kasar yang ada sering kita ucapkan kepada orang lain, kemudian sering mencela orang lain, perkataan yang merendahkan orang lain. Itu maksud daripada esensi daripada bau mulut tersebut. Jadi kalau bau mulut tersebut kita nisbatkan kepada bau zahiri, ya bau. Cuman bau di sini adalah menghilangkan rasa sombong dalam hati kita, menghilangkan rasa angkuh di dalam hati kita, supaya puasa kita ini tidak hanya jahitnya saja, bahkan jahitnya juga. Keren Ustaz nih. Hakikat puasa itu seperti apa sih Ustaz? Hakikat puasa, oke. Hakikat puasa mungkin ada 3 ya Pak Wajib. Yang pertama itu mungkin siam badannya, yaitu puasa secara badan, hanya menahan lapar dan haus saja. Nah itulah dia. Badannya. Kemudian ada yang namanya siam nafsiyah, itu puasa secara
hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Contohnya tadi seperti yang tadi kita kaitkan bau mulut tadi. Itu kan menahan hawa nafsu sebenarnya, untuk menahan mulut kita yang bau ini, untuk tidak mencaci maki orang lain, untuk tidak merendahkan orang lain. Kita aja bau gitu ya. Betul Pak. Iya, Kemudian orang lain itu, gitu. kemudian konsep yang ketiga itu adalah berusaha untuk membersihkan diri, berusaha untuk tiada lain dalam diri ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian puasa kita ini bukan puasa biasa-biasa saja, tapi puasa yang berbobot dan puasa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya dalam diskusi juga dikatakan fa innahu, saya baca dengan sempurna, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu, rasanya semua amal perbuatan cucu Adam itu kembali kepadanya kecuali pada siam, puasa. Fa innahu, puasanya untuk puasa ini buat saya kata Allah. Terus puasa. Khusus puasa ini untuk saya kata Allah. Awalnya nggak bisa digugat. Iya, makanya gitu ya. makanya hakikat puasa itu ya kita berikan puasa seperti mana Allah mau kepada hambanya untuk melakukan puasa. Maksudnya kita berikan puasa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oke, itu aja ya teman-teman. Iya. Penonton, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf Mungkin, kalau ada kesalahan. terima kasih Ustaz Kabul atas ilmunya. Ya barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.